Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggalang donasi untuk mendukung perjuangan politiknya dan Gerindra. Penggalangan dana ini ia umumkan lewat akun Facebook resminya pada Kamis malam 21 Juni 2018. Prabowo mengatakan proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu partainya membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya. Prabowo mengatakan pihaknya telah menyiapkan nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung bantuan dari para pendukungnya. Berapapun nilai bantuan yang dikirimkan akan sangat membantu perjuangan Gerindra. Prabowo menggambarkan, jika setengah dari 10 juta pengikutnya di Facebook saja masing-masing mengirimkan Rp20.000, maka jumlah tersebut sudah cukup untuk memperkuat Gerindra dan kader-kadernya yang akan bertarung di pilkada-pilkada di daerah. Tak hanya itu, Prabowo juga akan turut menggalang donasi untuk modal kampanye di pemilihan presiden 2019 mendatang. Donasi baru akan dibuka setelah ia resmi mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Saya, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra, hadir di hadapanmu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya atas nama Partai Gerindra datang kepada penyandang dana saya, yaitu saudara-saudara sekalian. Aksi penggalangan donasi politik yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra ini tentu saja mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak yang menuliskannya dalam meme di media sosial. Betapa tidak, Prabowo yang merupakan capres 2014 dengan harta kekayaan terbanyak telah lebih dulu menarik dana dari masyarakat yang justru ia nilai saat ini sedang susah akibat terbelit permasalahan ekonomi. Sementara itu, aturan mengenai penggalangan dana politik telah diatur oleh KPU. Batasan tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1-3 PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Batasan sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp750 juta, sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp75 juta. Jadi menarik kalau biasanya masyarakat yang akan memilih justru kandidat yang membeli suara begitu ya dengan money politiknya, sehingga timbul istilah jika ingin terpilih wani piro begitu. Tapi kali ini sebaliknya, masyarakat yang diminta untuk mengeluarkan sejumlah uang atau sumbangan bagi kandidat dalam pilpres nanti. Namun seperti apakah ini, tentunya ada yang bertanya-tanya ya, apakah ini justru meskipun sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi memang masih jarang dilakukan dalam pentas politik di tanah air. Kita akan membahasnya pemirsa bersama narasumber, ada Riza Patria, ya, Ketua DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ya. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Jerry Sambuaga, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu DPP Golkar. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan kemudian Gugun Herianto, pengamat komunikasi politik. Selamat malam. Malam. Iya, tentunya saya ke Pak Riza Patria dulu nih. Ini sudah berapa hari ya? Ini berarti sudah 5 hari ya. Katanya 3 hari sudah hampir 300 juta, benar begitu. Sudah berapa ini dana yang terkumpul? Ya 50 jam pertama 200 juta lebih lah. Mendekati 300 ada 290. Setelah itu? Ya saya belum update, tapi pasti terus bergulir ya. Partisipasi masyarakat kita rasakan selama ini, di mana ada kehadiran Pak Prabowo, kehadiran partai, itu ada antusias masyarakat ya. Seberapa besar antusias masyarakat? Yang terbesar berapa sumbangannya? Kemarin itu 3 hari yang 50 jam pertama itu. Iya, saya nggak tahu persis ya, belum cek saya persisnya ya. Tapi saya kira memang... Jangan-jangan kalangan sendiri nih untuk gimmick begitu kan? Ngomong sendiri itu. Yang pasti itu kita memang mengharapkan dari masyarakat umumnya ya. Masyarakat umumnya untuk berpartisipasi. Memang model ini sudah lama sebetulnya menjadi diskusi di internal partai
Pak Prabowo sendiri juga berapa kali menyampaikan pentingnya membangun partisipasi masyarakat. Jadi dalam membangun pemilu atau demokrasi itu penting sekali partisipasi masyarakat. Paling tidak ada 3 partisipasi yang penting. Pertama, partisipasi masyarakat untuk hadir dalam pemilu, ya supaya tidak golput ya Mas Gunggun kan. Kedua, partisipasi masyarakat setelah hadir dia harus cerdas, harus penting, harus teliti memilih pasangan calon yang berintegritas, yang memiliki kompetensi. Jangan sekedar hadir kemudian tidak memilih yang terbaik, katakanlah begitu. Nah, yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan lain. Yang selama ini masyarakat hadir karena anggota partai, karena perintah partai, atau karena money politik, karena sembako dan sebagainya. Nah, sekarang kita ingin partisipasi. Masyarakat berpartisipasi ya. Justru berpartisipasi. Selain hadir, memilih yang terbaik, juga memberikan donasinya atau partisipasinya. Nah, ini satu yang penting. Ini Pak Jerry, ya kemudian apakah kalau dilihat rupanya cukup besar ya, dalam 50 jam pertama sudah hampir 300 juta begitu partisipasi masyarakat. Apakah ini juga Golkar akan seperti itu begitu? Ya baik, saya pikir ini hal yang positif ya. Saya perlu mengapresiasi bahwa salah satu cara untuk menggalang dana ini kan bentuk partisipasi yang Bang Nisa tadi sudah katakan. Cuman kalau menurut saya pribadi, sayang ini agak terlambat gitu ya, karena sebetulnya ini kan metode yang sudah lama dilakukan. Dan kalau kita berkaca kepada Pilpres 2014, pada saat itu Pak Jokowi selaku calon presiden juga sudah menerapkan hal ini, di mana waktu itu seingat saya Pak Prabowo pada saat itu tidak menggunakan fundraising dengan metode yang sama. Nah, mungkin ini merupakan satu pelajaran mungkin ya, pengalaman. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak, karena sekarang belum ada. Betul, untuk sekarang belum ada loh. Golkar sendiri tidak ada kan? Tapi ingin saya sampaikan, kalau Golkar seperti yang kebijakan partai kami, kita tidak hanya dalam level nasional ya, tetapi level pilkada DKI seperti yang kemarin yang kita mengusung salah satu calon dan mendukung salah satu calon Pak Ahok, itu kita melakukan fundraising dan kita membantu dengan relawan. Oh iya, ada kaos yang terjual 6 miliar ya kalau nggak salah. Saya lupa persisnya berapa, tetapi itu salah satu bentuk partisipasi yang kena kepada masyarakat dan juga kena kepada calon, dan merupakan salah satu bentuk inisiatif ya, saya pikir. Ya, ini partisipasi tentunya baik ya Pak Gunggun, tapi orang juga melihatnya jangan-jangan ini gimmick saja. Kadang-kadang kan kalau minta sumbangan dimasukin dulu duitnya sendiri gitu untuk mancing-pancingan gitu. Atau tiba-tiba hanya untuk menunjukkan betapa banyak partisipasi masyarakat yang sebenarnya kadang-kadang transparansinya juga diragukan. Oh iya, kalau transparansi memang dibutuhkan, tetapi saya positive thinking begini, partisipasi non konvensional itu memang harus digerakkan terus. Jadi bukan hanya menggerakkan warga masyarakat ke TPS, tetapi juga membangun afiliasi. Itu menjadi sangat penting dan sehat sebenarnya. Saya sebenarnya respect aja dengan inisiatif yang dilakukan oleh partai ketika membangun semacam jejaring di luar saat dibutuhkannya suara di TPS gitu. Contoh misalnya, pada saat melibatkan warga masyarakat dalam bentuk donasi itu sebenarnya harus diapresiasi. Seperti misalnya PSI bikin kartu sakti, kemudian donasi gerakan di Gerindra. Kemudian juga saya lihat waktu di Pilkada DKI betul ada teman Ahok. Dan di Amerika sebenarnya ini biasa juga. Ada Political Action Committee dan Super PAC, Political Action Committee, itu yang mendonasikan dananya secara sukarela. Contoh misalnya kalau kita lihat terkumpulnya dana besar seperti pada saat Hillary bisa ngumpulin 13 triliun. Itu luar biasa, 1 miliar US dollar dikumpulkan dari warga masyarakat. Jauh dari Trump itu hanya sekitar 700 miliar. Dan ini menurut saya menggairahkan warga. Tapi ini beda di Amerika sama dengan di Indonesia ini ya. Kalau Indonesia juga menjadi, saya teman Ahok banyak juga pertanyaan ini sebenarnya masyarakat ini siapa? Masyarakat apa masyarakat tanda kutip begitu, atau relawan tanda kutip begitu kan ya? Makanya itu membutuhkan dua hal. Pertama soal mekanisme. Contoh misalnya di internal seperti Gerindra juga mekanismenya kan diuji oleh publik. Maksud saya seberapa transparan ketika mengumpulkan donasi dari warga masyarakat, karena tidak sembarangan ya, ada Undang-Undang 14 2008 soal kebebasan informasi publik. Ingat, kebebasan informasi publik itu bukan hanya lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif yang menggunakan APBN, tapi juga lembaga non pemerintah yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Ini Pak Jerry, kalau di Amerika memang besar sampai triliunan, tapi jelas loh penyumbangnya siapa, dari siapa, sumber dananya dari mana, itu juga dijelaskan.
mungkin menyampaikan ya. Kebetulan saya waktu yang pilkada yang lalu DKI masuk sebagai salah satu tim sukses juga dari Golkar dan juga membantu juga dengan Pak Ahok. Jadi apa yang kita terapkan pada saat itu adalah sangat transparan pertama dari siapa pemberinya dan jumlah nominal yang bisa dikasih ya. Dan juga itu tercantum bahwa kita tidak menerima sumbangan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk ATM digesek. Artinya itu transparan, sumbernya jelas, tidak bisa kita menaruh sumber anonimus atau tanpa dikenal atau tanpa sumber, itu pertama. Dan kedua, itu kan kita umumkan kepada publik. Artinya berapa hari pertama kita dapat berapa, hari kedua dapat berapa dan seterusnya. Artinya itu ingin menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampanye yang sehat, yang transparan dan akuntabel itu dimulai dari partisipasi masyarakat langsung yang memang diinisiasi oleh tim. Yang saya pikir ini juga yang dicontoh oleh Gerindra sekarang, yang saya pikir kita harus sambut baik. Apapun itu penggalangan dana yang selamanya itu sumber dari masyarakat dan berasal dari masyarakat, itu saya pikir kita patut dukung. Nah, tapi satu hal, tadi seperti Mas Gun bilang, metode pengujiannya bagaimana nih? Apakah seberapa transparannya, seberapa accountable-nya, dan jumlahnya itu kita harus teliti apakah betul sumbernya itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini apakah itu akan dipraktekkan di Gerindra? Tapi kita harus break dulu ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.